Ada apa? Mama lihat sedari tadi kamu diam dan murung. Tidak ikut pengajian ke rumah abang. Terus kata Bik Narsi juga kamu tidak makan sore tadi. Ada apa sayang? Mama mengusap lembut kepalaku dengan lembut. Setelah pulang dari rumah sakit tadi, aku memang mengurung diri di kamar. Enggan bertemu orang lain, bahkan tidak ikut pergi bersama keluargaku ke rumah Bang Aldi. Jangankan untuk makan, bergerak pun aku tidak mau. Apalagi Adi sulit untuk aku hubungi. Dia tidak mengangkat teleponku, juga tidak membalas pesan yang kukirim. Laki-laki itu benar-benar telah salah paham denganku dan Zidan tadi. Dia mengira aku menceritakan masalahku kepada karyawannya itu. Padahal tidak sama sekali. Aku sudah menjelaskan panjang lebar lewat sebuah pesan, tapi tidak ada tanggapan. Jangankan dibalas, dibaca pun tidak sama sekali. Kamu bertengkar dengan Adi? Tanya mama lagi. Aku beringsut duduk dengan memangku bantal, melihat pada mama yang duduk di pinggir ranjang. Kok rasanya gini ya mah? Ucapku lesu. Gini gimana? Deg-degan. Itu sudah biasa. Kayak yang pertama aja kamu ini. Bukan mah. Alina rasa pernikahan aku dan Adi tidak direstui Tuhan deh. Hush, kalau bicara suka gak dipikir dulu. Jangan bicara seperti itu. Masalah mungkin ada, perbedaan pendapat pasti terjadi. Tapi kita harus yakin jika Gusti Allah akan memberikan jalan keluarnya, ujar mama seraya mengelus tanganku. Aku mengalihkan pandangan ke sembarang arah, menahan cairan bening yang hendak turun dari mata. Jika harus jujur, saat ini aku ingin berteriak sangat kencang untuk melepaskan sesak di dada. Dua masalah yang terjadi di hari ini sungguh menguras pikiranku. Aku tidak tahu cerita yang sebenarnya terjadi di ruangan Dr. Burhan tadi. Sudah ditambah lagi dengan kesalahpahaman dengan Zidan. Mengingat teman SMA-ku itu membuatku kembali teringat pada bayi Zafran yang menderita kelainan jantung. Ingin sekali membantunya, tapi masalah akan semakin melebar jika Adi tahu aku memberikan perhatian pada anak dari karyawannya itu. Tuhan, aku harus bagaimana? Coba kamu ceritakan pada mama. Ada apa sebenarnya? Mungkin mama bisa bantu, ujar mama lagi, masih membujukku untuk bicara. Tidak apa-apa, Ma. Alina hanya sedang memikirkan papa dan Om Gun. Apa mereka sudah baikan? Aku menjawab ucapan mama dengan pertanyaan. Tidak usah dipikirin kalau masalah itu. Semuanya sudah beres. Mereka sudah akur kembali. Undangan juga sudah dipesankan dan akan segera jadi. Benarkah ucapku? Mama mengangguk dengan senyum yang tulus. Ia menyuruhku untuk istirahat dengan tidak memikirkan soal pernikahan. Mama bilang semuanya akan berjalan dengan lancar, tanpa kendala. Tanpa mama tahu, sebenarnya aku menyimpan beban yang begitu menyita hati dan pikiran, di mana hatiku menjadi ragu untuk melangkah ke pelaminan dengan pria pilihannya itu. Ma, jika pernikahan Alina dan Adi batal, gimana? Mama yang sudah berdiri hendak melangkah mengurungkan niatnya dan menatapku dengan kening yang mengkerut. Kenapa harus batal? Ayolah Al, kalau ada masalah itu bicara, jangan dipendam sendiri. Apa yang kalian ributkan hingga kamu berpikir pernikahan akan batal? Tidak ada, Ma. Aku hanya bicara asal saja, ujarku menyuka rambutku, kemudian memaksakan tersenyum agar mama tidak terus mendesakku bicara. Tok, tok, tok. Bu, di bawah ada Mas Adi. Katanya mau bertemu dengan Neng Alina, ujar Bik Narsi, menyembulkan kepala dari ambang pintu. Aku bergeming, dua sisi hati bersorak bersamaan. Ada rasa gembira karena Adi datang untuk menemuiku. Namun rasa resah pun datang
saat pikiran buruk terlintas dalam ingatan. Mungkinkah kedatangan Adi ke sini untuk menjelaskan atau melepaskan? Ah, tidak. Akan ada air mata jika opsi kedua yang dilakukan Adi atas kedatangannya malam ini. Tuh, Adi datang. Temuin dulu, Gi. Pakai baju yang benar, ujar Mama menunjuk piyamaku yang pendek. Aku mengangguk, kemudian mengganti piyama satin setengah paha dengan setelan panjang, merapikan rambut dengan sisir, lalu keluar dari kamar. Sampai di bawah, aku celingukan. Tidak ada Adi di ruang tengah. Aku berjalan ke ruang tamu, juga tidak ada. Apa mungkin di luar? Aku melangkah, sudah hampir di ambang pintu. Tapi suara di belakang mengagetkanku. Ning, Mas Adi di kolam. Ini, Bibi bawain minuman buat dia. Yuk ke sana, ujar wanita parubaya itu. Aku mengangguk, lalu mengekor di belakang Bi Narsi. Bibi, kaya banget, manggilnya pakai mas segala. Aku aja enggak loh, ujarku di sela langkah. Ih, kan, dulu mah enggak tahu kalau dia orang kaya, cuma tahu sama-sama pekerja aja. Ya, malu atuh, masa panggil nama sama calonnya majikan. Izin, Bibi, jawab Bi Narsi diakhiri dengan kekehan. Aku menarik napas saat mata ini menangkap sosok yang begitu sangat aku kenali. Bisa dibilang, aku rindukan juga beberapa jam ini. Perselisihan yang terjadi membuat aku dan dia merenggang, bahkan tidak saling bersua seperti biasanya. Hal itulah yang aku rindukan dari sosoknya. Diminum mas, kopinya itu. Neng Alina juga sudah datang, ujar Bi Narsi seraya menyimpan 2 cangkir kopi di meja bundar yang ada di pinggir kolam. Terima kasih, Bi, ucap Adi. Pria itu melirik ke belakang Bi Narsi, tepatnya ke arahku. Dia menepuk kursi, lalu menyuruhku duduk di sana. Perlahan, aku berjalan semakin dekat ke arahnya, duduk di samping dia yang sudah sejak tadi berada di sana. Bi Narsi sudah pergi dan suasana menjadi sepi. Tidak ada yang mau memulai pembicaraan, hingga akhirnya Adi berdeham, lalu menyeruput kopi buatan Bi Narsi itu. Ada apa? Tanyaku memberanikan diri. Bukannya menjawab, Adi malah melihatku dengan sebelah alis yang terangkat. Gelas kopi dari tangannya belum terlepas. Ia kembali menyeruput minuman itu dengan masih melirikku. Kenapa? Ujarku dengan menahan senyum. Pura-pura, cetusnya, membuat mata ini melirik ke atas, bawah, serta kanan dan kiri. Pura-pura apa? Aku nanya, ada apa kamu kesini? Jawaban kok enggak pasti. Aku menekuk wajah, seraya bersidekap dada. Adi menyimpan gelas ke meja. Ia memundurkan tubuh, lalu bersandar pada kursi roda yang ia duduki. Kedua tangannya saling bertautan dengan pandangan masih ke arahku. Ada senyum yang terukir dari bibir itu, meskipun tipis, tapi jelas terlihat olehku. Beberapa saat, suasana kembali hening, tapi pandangan Adi tidak berpaling. Aku yang diperhatikan merasa salah tingkah, hingga telapak tangan menjadi basah. Ingin beranjak, tapi dia belum mengatakan tujuannya datang ke sini. Jika ditunggu, malah membuat harapanku semakin menggebu. Menginginkan dia tetap mempertahankanku. Di, apa? Jawabnya singkat. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ada apa kamu datang ke sini menemuiku? Tanyaku tanpa jeda. Masih aja nanya. Sudah anak 1, kok enggak paham juga dengan malam anak muda? Apaan sih? Jangan main tebak-tebakan deh. Aku mau tidur aja deh, daripada duduk di sini gak jelas, ujarku langsung berdiri. Adi mencekal tanganku. Ini malam minggu, Al, dan kedatanganku ke sini untuk ngapelin pacar lah. Apalagi, masa iya ngapelin Bi Narsi bisa perang sama Pak Yadi aku. Dasar,
Aku mengentakkan tangan Adi dengan kasar. Namun bukan untuk pergi, melainkan untuk kembali duduk menikmati malam minggu dengannya. Malamnya anak muda, bukan? Ya, anggap saja aku masih muda. Di, apa sayang? Aku meneguk ludah, dipanggil sayang. Bulu-bulu di sekujur tubuhku seketika upacara, berdiri berbaris dengan sempurna. Aku merinding merasakannya. Ini serius masalah tadi. Ya, aku minta maaf telah salah menilaimu. Aku cemburu, aku takut, marah saat melihatmu masuk bersama Zidane tanpa aku tahu yang sebenarnya. Aku langsung menuduhmu yang bukan-bukan. Maafkan aku. Rasanya hatiku tengah dialiri air yang jernih dan dingin. Sangat sejuk mendengar penuturan Adi. Aku tersenyum, menganggukkan kepala dengan pelan. Sebenarnya aku pun ingin meminta maaf, tapi Adi belum menceritakan yang sebenarnya terjadi di ruangan Dokter Burhan tadi. Haruskah aku menanyakannya? Tadi, setelah aku meninggalkan kamu di depan rumah sakit, Zidane meneleponku untuk bertemu. Ada beberapa hal yang kami bahas dan dia menitipkan ini untukmu. Itu kan minumanmu yang ketinggalan di ruangan putranya Zidane. Tutur Adi menyimpan botol minuman segar yang aku beli dari minimarket. Aku sama sekali tidak mengingat itu saat keluar dari rumah sakit tadi. Apalagi setelah Adi salah paham, rasa hausku hilang begitu saja. Adi pun menceritakan jika tujuan Zidane bertemu dengannya untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Tanpa aku tahu, Zidane melihatku yang ditinggalkan Adi. Saat itu, Zidane ingin menyusulku untuk memberikan minuman, tapi malah disuguhkan dengan pertengkaran yang terjadi antara aku dan Adi. Maafkan aku ya, ujar Adi lagi, meminta maaf. Aku menganggukkan kepala, tapi aku juga meminta dia untuk menjelaskan semua yang terjadi di ruangan Dokter Burhan tadi. Saat dia memeluk seorang wanita yang katanya putri dari Dokter Burhan itu sendiri. Tadi aku disuruh untuk mencoba berdiri, tapi karena masih tidak bisa, Kamila membantuku dengan memegang kedua tangan. Tapi karena memang kakiku sangat tidak merasakan apa-apa, akhirnya aku hampir jatuh dan ditangkap oleh Kamila. Bersamaan dengan itu, kamu datang melihat kejadian yang hanya separuh saja. Demi Tuhan, aku tidak ada apa-apa dengan Kamila, ujar Adi bersumpah. Meskipun masih ada rasa tidak terima karena wanita itu yang memeluk Adi, setidaknya aku sudah mendengar penjelasan dari calon suamiku itu. Adi juga menyuruhku menanyakan langsung pada supir pribadinya yang waktu itu ada di ruangan yang sama dengannya. Yang jadi pertanyaanku, kenapa tidak supir pribadinya yang membantu dia berdiri? Kenapa harus Kamila, si anak dokter itu? Jangan-jangan dokter itu sengaja mendekatkan putrinya dengan Adi. Itu tidak bisa dibiarkan. Oh iya, aku juga punya sesuatu untukmu. Ini, Adi memperlihatkan gambar seorang bayi yang tengah ditangani dokter, anaknya Zidane. Aku pindahkan ke rumah sakit besar. Dia butuh penanganan khusus. Penyakitnya bukan main-main, ujar Adi, seraya menggeser foto-foto bayi itu yang sedang mendapatkan penanganan medis. Aku melihat wajah Adi dan ponselnya bergantian. Sungguh, aku tidak menyangka jika pria itu akan dengan cepat bertindak. Aku pikir Adi tidak membaca pesanku yang menjelaskan kronologi kejadian di rumah sakit serta kondisi anaknya Zidane. Namun rasa belas kasihnya tidak hanya dengan kata-kata, membuatku semakin memujinya dengan nyata. Makasih, Di, ucapku dengan mata yang berembun. Aku yang terima kasih. Jika bukan karena kejadian ini, aku tidak akan tahu karyawanku sedang butuh bantuan. Sekali lagi,
Aku minta maaf ya, karena sudah melukai hatimu, ujar Adi seraya menggenggam tanganku. Aku tersenyum senang, seraya menganggukkan kepala. Keraguanku seketika menguar begitu saja. Justru aku semakin yakin jika dialah pendamping terbaik yang Tuhan siapkan untuk mengobati luka di masa lalu. Ini sudah malam, aku harus pulang. Kamu bawa aku ya, ujar Adi mengambil ponsel lalu memasukkannya ke dalam saku jaketnya. Ya sudah, aku bawa kamu ke depan. Aku berdiri memegang kursi roda bersiap mendorongnya. Bukan ke depan. Terus kemana? Ke pelaminan aja, tuturnya yang langsung mendapatkan pukulan pelan di bahu. Bersambung.